Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah. Bagi umat muslim, hari Jumat adalah hari raya yang penuh kemuliaan. Saking istimewanya hari Jumat disebut sebagai Sayyidul Ayyam atau rajanya para hari. Allah memuliakan umat Nabi Muhammad SAW dengan hari Jumat yang tidak diberikan kepada umat-umat Nabi terdahulu. Dipertemukan dengan hari Jumat adalah kesempatan istimewa. Karenanya ada sejumlah ibadah yang disyariatkan untuk dilakukan pada hari Jumat. Nah pemirsa, hari ini insya Allah kita akan bersama-sama mengkaji bahasan tema tasawuf terkait ada apa dengan hari Jumat. Seperti biasa sudah hadir di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Kiai Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kiai? Sehat, panjang umur, banyak rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa, jika Anda memiliki pertanyaan silakan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Nah Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Kiai Haris melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baiklah, bahasan kita hari ini adalah tentang hari Jumat dalam perspektif Islam. Nah Kiai, mengapa Allah memberikan keistimewaan hari Jumat kepada umatnya Nabi Muhammad SAW? Bagaimana sudut pandang tasawuf Imam Al-Ghazali atas hal ini Kiai? Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mbak Eva dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Di dalam salah satu hadis dikatakan bahwa Al-Jum'atu idun lil muslim. Hari Jumat itu hari rayanya orang Islam. Was-sabtu idun lil yahud. Hari Sabtu itu idnya orang Yahudi. Wal ahadu idun lin nasara. Hari Ahad, minggu itu adalah idnya, hari rayanya orang-orang Nasrani. Nah, kenapa menjadi besar dan itu diberikan sehingga dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, Al-Jumu'atu yaumun azim azzamallahu bihil Islam. Hari Jumat itu adalah hari yang besar, yang dibesarkan oleh yang maha besar untuk Islam. Wa khassasa bihil ummati Muhammad. Dan dia spesial untuk para pengikutnya Nabi Muhammad. Kenapa? Ternyata ada beberapa catatan yang menjadi latar belakang sehingga ini dijadikan Sayyidul Ayyam. Pertama, bahwa hari Jumat itu adalah khalaqa Adam, hari diciptakannya Nabi Adam. Wa adkhalahul jannah, hari Jumat dimasukkannya setelah jadi makhluk dimasukkannya ke dalam sorga itu hari Jumat. Hari Jumat juga. Wa ahbatu fihi, dan ketika diusir karena melakukan kesalahan juga hari Jumat. Watiba alaih, ketika diterima taubatnya Nabi Adam juga hari Jumat. Ya. Dan wa yaumul qiyamati fil Jum'ah, datangnya hari kiamat juga nanti hari Jumat. Nah, jadi catatan tentang awal peradaban manusia dari awal itu tidak melepaskan diri dari Jumat. Sehingga hari Jumat itu dikatakan yaumun azim, yaumun fihi talatis syams. Hari yang besar sepanjang ada matahari, tidak ada yang lebih besar daripada hari Jumat. Sehingga dulu, ini Mbak Eva nih catatan kita ini tentang dulu ya. Iya. Saya akan cetakannya lebih dahulu. Dulu hari Jumat itu orang-orang tidak bekerja. Tidak bertani, tidak berkebun. Iya. Mereka tidak mencari uang. Kenapa? Hari itu Id, sehingga dia khususkan untuk beribadah. Sekolah-sekolah, madrasah, pesantren semuanya libur hari Jumat. Jadi memang orang dulu itu ada, kalau kita sombong pendidikan kita lebih tinggi, sebenarnya ada mereka lebih tinggi dari kita. Kita pendidikannya yang lebih tinggi. Jadi penghormatan tetap tentang hari Jumat itu luar biasa. Dan mereka itu jam 9 sudah mandi. Setengah 10 anaknya itu sudah dibawa ke masjid. Ngapain? Melakukan i'tikaf, sholat tasbih, baca surah Al-Kahfi, baca surah-surah yang lain.
Begitu istimewanya hari Jumat ya Kiai ya, dan Iya. diberikan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah pastinya banyak ibadah yang bisa dilakukan di hari Jumat, terutama yang mungkin dipahami yang secara umum adalah sholat Jumat sebetulnya ya Jumat. Kiai. Nah mengapa ada sholat Jumat ini Kiai? Kita bedah satu persatu mungkin Kiai. Baik ya, di hari Jumat itu dia menjadi spesial karena memang pada hari-hari lain itu kan sholatnya 4 rakaat. Iya, Sholat zuhur. betul. Hari Jumat dipotong jadi Jadi dua. Tetapi ada khutbah. Sehingga ulama-ulama fikih mengatakan khutbatani fi manzilati rokaatain. 2 khutbah itu penggantinya 2 rakaat yang aslinya. Jadi 2 rakaat ditambah dengan 2 khutbah. Sehingga khutbahnya nggak perlu panjang-panjang. Kalau mau dipanjangkan itu sholatnya. Kalau sekarang kecenderungannya beda. Khutbahnya yang panjang, sholatnya yang pendek. Kata Nabi, kalau mau tahu orang cerdas, lihat saja yang khutbahnya pendek, sholatnya panjang, itu orang itu cerdas. Oh. Nah itu pertama. Yang kedua, sholat Jumat itu lebih mahal dari apa saja yang bisa dimiliki oleh anak manusia. Apa yang tertinggi yang pernah dimiliki anak manusia? Nabi Sulaiman barangkali ya. Yang sampai hari kiamat, dia tidak ada yang bisa mengalahinya. Dia raja, tapi dia juga seorang rasul. Saking kayanya itu, 300 onta itu membawa kuncinya aja belum kuat. Kunci pembuka dari harta yang dipunyai oleh Nabi Sulaiman begitu banyaknya. Tetapi Al-Quran mengatakan idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Kalau kau dipanggil untuk melakukan sholat Jumat, tinggalkan semua. Nggak ada nilainya itu kerajaan, investasi, kita punya berlian segala macam yang kita taruh di box-box tertentu yang sangat security-nya tinggi. Nggak ada nilainya. Dengan 2 rakaat dibandingkan itu, khairun minad dunya wa ma fiha. Seandainya dunia semuanya diberikan atas nama kita, sertifikatnya itu, sama kita mengerjakan sholat 2 rakaat Jumat. Ini nggak ada apa-apanya, nggak ada nilainya. Dan itu yang wajib pengerjakan laki-laki. Ini kita perempuan juga kepingin loh sebetulnya mendapatkan keistimewaan itu. Ya. Nah tapi masih ada saja yang meninggalkan. Nah hukumnya meninggalkan sholat Jumat itu seperti apa Kiai? Ya, dalam salah satu hadis dikatakan, ya, man tarakal jumu'ah salasan. Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, taba'allahu ala qulubihim, ya, Allah akan kecap munafik dalam hati orang itu. Dalam riwayat lain dikatakan wa nabadzal islama wara'a zuhri, sama saja dia melemparkan ke belakang punggungnya. Jadi kalau kita diberi minum sama istri kita, penuh dengan cinta, penuh dengan kasih, kemudian si suaminya itu lemparkan ke belakang punggungnya, itu nilainya sama dengan orang yang tidak sholat. Tidak sholat Jumat itu tadi. Ya, bila uzrin, karena tidak ada uzur syar'i. Tapi kalau karena ada uzur syar'i, 100 kali dia tinggal pun dia tidak berdosa. Nggak bisa berdiri umpamanya, nggak ada yang membawa, maka dia nggak jadi masalah. Karena ada uzur yang membenarkan. Ya. Asalkan ada uzurnya begitu ya Kiai. Baiklah, kita akan lanjutkan Kiai bahas soal keistimewaan hari Jumat ini. Tapi kita akan break dulu. Kita lanjutkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ada Apa Dengan Hari Jumat. Nah Kiai, sebelum kita lanjutkan pembahasan, kita akan dengarkan dulu Kiai. Ini ada pertanyaan yang masuk soal keistimewaan hari Jumat ini. Kita sama-sama dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sugianto Effendi, Kepala Bagian Akademik di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Pertanyaan saya terkait dengan kemuliaan di hari Jumat.
ada yang mengatakan bahwa hari Jumat itu lebih mulia dibanding hari-hari lain. Nah, mohon untuk dijelaskan terkait dengan kemuliaan hari Jumat tersebut, dan juga apakah amalan-amalan di hari Jumat itu nanti akan dilebihkan tingkatan derajatnya dibanding hari-hari biasa. Mungkin itu pertanyaan saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih pertanyaan Pak Sugianto dari Bekasi. Silakan Kiai. Ya, baik. Para pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa di dalam salah satu keterangan yang ada di dalam Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, hari Jumat itu yaumun nazarillahi fil jannah. Salah satu keutamaannya itu hari di mana saat itu dia bisa memandang Tuhannya adalah hari Jumat. Mungkin pada beberapa episode yang lalu kita pernah membahasnya. Kita ngulang sedikit agar supaya lebih besar kita cara pandang kita tentang hari Jumat. Ketika penduduk sorga sudah berbahagia dengan isi sorga dan keutamaan sorga, Allah menawarkan, apakah kalian ridho dengan sorga yang kuberikan? Kami ridho ya Allah. Apakah kalian menginginkan sesuatu yang lebih hebat dari sorga ini? Maka penduduk sorga itu bingung. Kan ini udah maksimalitas kenikmatan, kok ditawarkan ada lagi. Fatajallallahu binurih. Pada saat itu Allah menampilkan cahayanya, maka nikmat sorga itu hilang. Hilang. Seperti halnya orang yang dalam keadaan hidup menderita, kemudian dia diajak ke tempat yang luar biasa, tempat yang mewah, kemudian orang itu mengatakan ini semua buat kamu. Hilang penderitaan dia puluhan tahun hidup di daerah mamanya terpencil dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau mau mengukur seberapa hebatnya hari Jumat itu, sama sorga saja masih hebatan hari Jumat. Nah, oleh karena itu, dia tidak akan hebat bagi orang yang tidak paham. Jadi kalau dibilang tak kenal maka tak cinta, itu benar. Kalau kita benar-benar memahaminya itu, kenapa orang-orang dulu itu tidak mau cari uang? Tidak mau ke sawah, tidak mau berkebun, tidak mau ke ladang, tidak mau beternak dan lain sebagainya. Kenapa ada yang mahal kalau diukur dengan jangankan gaji cuma satu hari Jumat, dibandingkan 1 tahun dengan dia memuliakan Jumat, lebih besar Jumat. Nah, oleh karena itu benar kalau dikata kalimat Sayyidul Ayyam, pemimpin di antara hari-hari itu hari Jumat. Kalau dibilang apa keutamaan yang lebih besar? Kata Sayyidul Ayyam itu tidak ada nominalnya. Kalau hari di mana dia memandang Allah, surga itu hilang kenikmatannya, maka nggak perlu lagi berapa kelipatannya seperti orang sholat di Masjidil Haram 100.000, 10.000 di Masjid Nabawi, 5.000 di Masjidil Aqsa, itu masih ada angkanya. Yeah. Tapi hari Jumat itu nggak ada angkanya. Tak terbatas ya. Tak terbatas. Ya'lamuhal illallah, nggak ada yang tahu bilangannya, ya. Pak Sugianto ini cuma Allah yang tahu, sehingga nggak ada angkanya. Jadi kalau saja kita, makanya kita pahami coba, luar biasa keutamaan tentang Jumat itu tadi. Ya, tadi saya sudah mengatakan salah satunya itu adalah Yaumus Sa'ah, terjadinya kiamat. Ulama-ulama itu saking dia mengerti tentang Jumat, itu kalau hari Kamis mulai asar itu mereka sudah meriang, sudah panas dingin, ibadahnya sudah luar biasa dan sudah tidak lagi menarik makanan minuman itu karena khawatir besok memang hari yang ditentukannya itu tadi. La ta'tikum illa baghtah. Jadi ketika ada sahabat Nabi, mata sa'a ya Rasulullah, hari kiamat itu kapan? Maka Allah yang masih jawaban di dalam Al-Quran, la ta'tikum illa baghtah. Kiamat itu nggak bakal datang kecuali sengonyong-konyong. Cuma hari Jumat. Nah, para pemirsa, kita ketemu seminggu 2 kali. Hari Kamis. Kalau hari ini dikayangkan hari Kamis, ya tinggal sehari. Orang-orang dulu itu takut. Iya.
Sehingga betul-betul memelihara diri, jangan melakukan kesalahan. Jangan tidak ya menyakiti orang lain, jangan sampai menyebabkan ya dosa yang tidak terampuni dan lain sebagainya. Iya. Kalau kita melakukan berarti kita belum tahu hari Jumat. Hari Jumat itu begitu istimewa Iya. ya Kiai ya. Nah pertanyaan selanjutnya tadi Kiai, apa saja kemudian amalan-amalan yang baik dilakukan di hari Jumat? Selain tadi ya, tentunya sholat Jumat karena memang wajib bagi laki-laki begitu ya. Kita nanti akan bahas juga nih Kiai ya. Tadi kan Kiai bilang boleh meninggalkan asalkan uzur. Nah uzur yang seperti apa? Tapi sebelum ke sana, karena tadi pertanyaan Pak Sugianto juga soal amalan-amalan Amalan. sebetulnya. Apa yang utama dilakukan di hari Jumat ini? Nabi mengajarkan bahwa di hari Jumat itu ya aksiru minas salawat, memperbanyak membaca salawat. Kemudian sunnah membaca suratul kahfi, membaca surah al-kahfi. Dan dianjurkan untuk melakukan sholat tasbih. Jadi sholat tasbih itu mengapa mereka jam 9 sudah mandi, anaknya sudah dimandikan 9:30, jalan kaki setengah jam 10 sudah sampai. Jadi jam 10 sampai dengan jam 1 mereka sudah di dalam masjid. Mereka sholat tasbih, mereka banyak membaca salawat, mereka menghafal Al-Quran, mereka segala macam itu adalah yang dianjurkan. Termasuk di dalamnya itu sebelum terbit matahari itu dia bersedekah. Oh. Kan sebelum terbit matahari Masih hari Jumat ya? Ya hari Jumat kan nggak ada orang umpamanya. Iya. Kalau belum terbit matahari. Nah ini filosofinya menarik. Kenapa disuruh memberikan sodakonya sebelum terbit matahari? Maknanya bukan kita memanggil tapi kita yang mendatangi. Habis sholat subuh pulang bukan pulang ke rumah. Tetapi mencari mana orang-orang yang perlu mendapatkan elusan tangan kita. Kemurahan hati kita. Kelembutan perkata kita itu tadi. Anak-anak yatim. Ya janda-janda tua. Iya. Yang muda nggak termasuk. Itu diberikan santunan kepada mereka itu bagian dari yang sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan ya Kiai ya. Tadi membaca sholawat, kemudian bersedekah, Sholat lalu tahfiz. surah Al-Kahfi Ya, dan juga sholat tadi sholat tasbih. tasbih. Nah, sholat tasbih kemudian dilanjutkan dengan sholat Jumat bagi yang laki-laki. Nah, tadi kita bahas sholat Jumat lagi nih Kiai ya. Nah, mungkin perlu diperhatikan lagi apa saja kemudian wajib dan syarat sholat Jumat. Dan tadi kata Kiai boleh yang tidak melakukan sholat Jumat 3 kali berturut-turut itu termasuk dalam golongan munafik. Iya. Tapi kalau ada uzur boleh. Nah uzur seperti apa nih Kiai? Mungkin harus diperjelas. Iya, uzur seperti orang yang sakit. Orang yang sakit dan orang yang mengobati orang sakit itu termasuk uzur syar'i. Jadi umpamanya bapak kita sakit nih. Kita laki-laki kita yang ngurusin karena memang nggak ada orang lain. Karena bapak kita nggak mungkin ditinggalkan, takut jatuh dan lain sebagainya. Saya pun tidak Jumat karena ngurusin orang sakit, saya termasuk orang yang mendapatkan uzur. Oke. Yang kedua, ya matarun syadid. Pada zaman dulu, di zaman Nabi itu, hujan sangat besar sekali itu termasuk uzur syar'i. Tetapi untuk kondisi sekarang, kayaknya kita perlu memberikan sebuah memberikan kajian ulang tuh begini. Kalau dulu orang sholat Jumat itu, dia dari rumah itu berangkat. Naik gunung, turun gunung, kehujanan, kepanasan. Nah dia boleh tuh tidak sholat Jumat. Kalau sekarang kan ada payung, naik mobil. Maka bisa jadi kalau memang tidak menyebabkan dia jadi sakit dengan hujannya, maka dia masih wajib. Tapi kalau memang kondisi hujan besar itu yang membuat resiko, kulitnya yang nggak boleh kena air hujan dan lain sebagainya, maka dia juga termasuk uzur syar'i. Berikutnya termasuk orang yang tidak wajib ya memberikan itu ya, pada saat itu dia punya tanggung jawab yang tidak bisa ditinggalkan. Seperti orang-orang yang jaga di perbatasan, tentara, polisi atau
penjaga kereta api, Ya, pintu kereta api itu juga mungkin nah, termasuk ya Kiai ya. termasuk polisi, tentara, satpam yang memang dia pada saat itu memang nggak boleh meninggalkan aset itu yang sangat vital gitu, sangat berbahaya dan itu bisa merusak tatanan yang sudah diatur, maka dia tidak wajib. Oke. Hanya saja Islam mensyaratkan dia mesti di rolling, nggak boleh 3 kali berturut-turut. Jadi di negara yang muslimnya banyak seperti Indonesia itu, dia mesti buat sedemikian rupa, tidak boleh ada orang laki-laki yang tidak sholat Jumat sampai 3 kali berturut-turut. Oke. Nah itu adalah uzur-uzur syar'i. Uzur-uzur syar'inya. Baiklah, baiklah. Semoga pemirsa bisa memahaminya begitu ya Kiai ya. Iya. Nah, begitu istimewanya kemudian sholat Jumat, lalu bagaimana supaya sholat Jumat yang kita laksanakan ini bisa sempurna gitu ya. Kita akan bahas Kiai apa saja yang perlu disiapkan sebelum melaksanakan sholat Jumat. Kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ada Apa Dengan Hari Jumat. Kita lanjutkan kembali pembahasan bersama Kiai Haris. Nah Kiai, pertanyaan saya yang tadi terputus sebelum kita break adalah bagaimana kemudian mempersiapkan sholat Jumat. Apa-apa saja adab yang harus kita lakukan sebelum melakukan sholat Jumat. Atau mungkin ada keteladanan dari sahabat Rasulullah ataupun juga orang-orang soleh yang kemudian bisa kita ikuti begitu pada saat mempersiapkan sholat Jumat, Kiai. Baik, para pemirsa dimanapun Anda berada, bagus ini pertanyaannya sehingga kita saling watawasau bil haq ya, saling mengingatkan. Karena memang kalau kita tidak saling mengingatkan, kadang-kadang kita asik dengan dunia kita masing-masing. Kalau kita lihat ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu itu, mereka mempersiapkan hari Jumat itu dari hari Kamis sore. Ya, dari hari Kamis sore itu sudah mempersiapkan diri. Potong kuku pertama. Dan sekalian saya jelaskan mungkin para pemirsa ada yang belum tahu, motong kuku itu dimulai dari telunjuk kanan. Telunjuk kanan, ya, kemudian jari tengah, jari manis, kelingking, jari manis, jari tengah, telunjuk, jempol. Kenapa ini mesti didahulukan? Pertama. Karena dialah yang menjadi saksi nanti dia yaumil kiamah. Setiap kali kita sholat kita mengatakan illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Jadi anggota tubuh kita itu yang mentashhid, ya, fitauhidillah, benar-benar mengekspresikan antara koneksi ucapan dengan fisik itu adalah telunjuk. Nah, ada lagi pertanyaan fikihnya, kalau telunjuknya kepotong gitu, nggak punya itu, apa perlu diganti dengan jari tengah? Nah, kalau tinggal kelingking doang, maka ini menjadi, nah artinya ingin dikatakan nggak usah diganti kalau seandainya jarinya itu tadinya nggak ada, maka dia gerakan urat-urat yang bila jempolnya ada akan naik. Seperti itu. Kenapa? Karena memang ini telunjuk tidak sama dengan jari jemari yang lain. Pertama ya, kalau nunjuk bangunan masjid belum jadi, ditunjuk itu pasti jadi itu. Kalau yang nunjuk orang kaya tapi. Kalau yang nunjuk orang miskin belum tentu juga. Yang kedua, kalau kita susah menghafal, maka tulislah di meja, di paha, di tubuh, di mana aja di kursi. Kalimat kita sebut nama orang, susah orang itu namanya. Waktu dia sebutkan tulis saja. Ketika ketemu orangnya, dia akan terkoneksi. Sehingga potong kuku. Jadi ada keistimewaan telunjuk ini ya Kiai ya. Oke, saya juga baru tahu nih Kiai. Potong kuku. Itu hari Kamis sore. Hari Kamis sore. Kemudian hari itu juga maka dia berziarah kubur. Kenapa? Karena besok hari Jumat itu dia sudah lebih
ekspresif lagi untuk mempersiapkannya itu tadi. Dia pagi dia sudah mandi, Ya. sudah dikoreksi pakaiannya yang belum bersih. Kalau sekarang mungkin digosok, dia mesti cari parfum dan lain sebagainya. Nah, pakaian yang putih itu sunnah hari Jumat. Kalau Idul Fitri yang terbaik. Kalau hari Jumat itu yang terputih. Oh. Ya, yang terbaik yang putih. Yang putih. Berwangi-wangian. Ya, berwangi-wangian. Kemudian jalannya lebih awal. Semakin pagi semakin bagus. Kenapa? Karena dia akan bisa melihat orang-orang yang datang ke masjid itu untuk mendapatkan pencerahan tentang akhirat. Ini Mbak Eva iya tapi belum paham. Begini maksudnya Mbak Eva. Kalau kita datang pagi lebih awal ke Jumatan, lihatlah orang yang mau ke masjid itu. Ada yang naik mobil, pintunya saja ada yang dibukakan. Lalu yang lebih rendah lagi ada yang naik motor, ada yang naik sepeda, ada yang berjalan. Tapi berapa banyak yang dituntun, yang roda. Itu kan yang roda itu sebenarnya orang yang berangkang nanti, orang yang jalan ngesot dengan didorong kedua tangannya. Nanti di yaumil kiamah itu kalau mau tahu di akhirat lihat saja orang hari Jumat yang mau masuk sholat Jumat. Itu adalah visualisasi yang akan datang. Nah jadi betapa luar biasanya yang banyak hal. Sehingga memang dia hari Jumat itu benar gak mau ngobrol, gak mau ini. Benar serius. Coba anak-anak jadi sekarang. Jadi ada potretnya gitu ya Kiai ya? Ada. Anak-anak sekarang itu khotibnya lagi berkhutbah aja dia main HP. Main HP. Dia ngobrol. Iya. Pilih nomor berapa. Dan lain sebagainya. Catatannya ini. Padahal begitu istimewanya begitu ya hari Jumat ini sebetulnya ya Kiai ya. Rugi kalau terlepas. Iya. Mungkin sebelum menutup nih karena waktu kita sangat terbatas. Apa kemudian atau kapan waktu-waktu mustajab untuk beramal ataupun juga berdoa di saat hari Jumat itu Kiai? Iya, dalam salah satu hadis dikatakan sa'atun fi yaumil jum'ah ya sa'atun mustajabatun. Ada satu saat di hari Jumat itu adalah waktu yang mustajab. Adanya di hari Jumat, tidak di hari-hari yang lain. Kalau dia berdoa fa'u'tiha, pasti diberikan sama Allah. Cuma tidak diberitahu. Oke. Ulama-ulama merabah dari hadis-hadis mengistimbat itu. Pertama ya adalah bainal khutbatain. Antara khutbah pertama dengan khutbah kedua kan khatib turun duduk tuh. Yeah. Nah di situ baca salawat langsung berdoa. Ada yang kedua yang mengatakan bainal khutbah wassalah. Waktu khutbah selesai, qomat kan mau masuk imam, nah di situ dia berdoa. Ada yang mengatakan ba'dal asri fi yaumil jum'ah. Setelah asar, hari Jumat itu adalah waktu yang mustajab. Jadi banyak perspektif ulama berdasarkan kajian-kajian mereka. Baiklah, baiklah. Baiklah Kiai, semoga apa yang tadi Kiai sampaikan bisa menjadi bekal kita semua untuk bisa memanfaatkan sholat Jumat yang hari Jumat yang sangat istimewa ini. Amin. Dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Kiai untuk sama-sama. ilmunya hari ini. Sama-sama. Baiklah pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga pertemuan kali ini bisa menambah tauhid yang bermanfaat, taudih yang bermanfaat, dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Haris Hakam pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.